Yang kami bayangkan berbeda dengan keadaan di lapangan. Rumah-rumah di dusun ini sudah cukup lama dihancurkan dan hanya menyisakan puing-puing seperti gapura, kamar mandi umum, tembok yang hancur, pelang tulisan yang sudah terkelupas, hingga bekas-bekas fondasi dan genteng. Mas, ini kalau saya lihat kan kayaknya nggak ada rumah, Ya. nggak ada, maksudnya nggak kelihatan ada bangunan gitu. Ini benar ada desa di Iya. sini, ada kampung. Ini kan pintu gerbangnya dulu masuk ke perkampungan. Gitu. Jadi dulu di sini memang perkampungannya istilahnya yang saya bilang beberapa kakak itu akhirnya Berapa kakak, Mas? ada sekitar 20-an lah lebih. 20 kakak itu mereka sudah pindah ke kampung, ke desa maksudnya. Jadi rumahnya di sini dihancurkan karena sudah tidak ditinggalin lagi. Oh, dihancur. Iya, dihancurkan. Berarti tinggal sisa apa nih yang bisa kita? Ada paling ya bekas-bekasnya pondasinya bangunan-bangunan gitu aja. Oh gitu. Ya oke, yuk kita ke sana, Mas. Namun yang mengherankan adalah tembok berubin yang berfungsi sebagai pelang tulisan. Pelang ini masih terlihat cukup baik, hanya bagian tulisannya saja yang dihancurkan. Ini bangunan apa sih, Mas? Ini istilah kalau orang sini bilangnya jedingan. Jedingan itu kamar mandi. Kamar mandi. Iya, kamar mandi. Berarti ada sendangnya atau apa? Sumber air atau apa? Sumber air ada di bawahnya. Nah itu pernah dengar nggak sih ada yang KKN di sini? Kalau KKN di sekitaran seperti yang diberitakan tahun-tahun itu memang tidak ada. Tapi kalau dulu ya sekitar 96, 95 itu memang ada dulu ada yang KKN di sini. Tahun 96. Jadi jauh dari apa yang sudah diberitakan. Kita boleh lihat nggak sih, Mas? Dalamnya, Mas? Ya. Ini bekasnya kamar mandi, tempat penampungan air. Jadi untuk mandi orang-orang dulu yang tinggal di sini. Jadi karena sudah lama ditinggalkan, akhirnya ya sebagian ada yang roboh, hancur dengan sendirinya, dan ya tinggal satu ini sisa bangunannya. Tapi ini apa namanya di sini ada makam? Oh, kalau makam ada di sebelah sana di atas nanti. Setelah ini kita ke sana bisa. Oke, yuk, silakan Pak duluan. Setelah melusuri dusun, kami berjalan menuju ke pemakaman umum warga dusun. Sesampainya di pemakaman, ternyata kami menemukan fakta mencengangkan. Dari keseluruhan makam di tempat ini, ternyata ada 6 jasad yang meninggal karena sukmang mereka diajak pergi oleh sosok putri berselendang hijau. Apa ini, Mas? Ya, ini pemakaman, Mbak. Pemakaman umum. Pemakaman umum untuk warga yang Desa yang kampung yang tadi. Ya. Oh gitu. Ini pemakamannya. Nah, di sini dulu sih cerita dari masyarakat, warga masyarakat di sini dulu. Di sini ada beberapa istilahnya anak-anak muda, gadis-gadis yang warga yang kampung tadi, itu yang beberapa ada yang meninggal muda. Jadi masih usianya masih muda, masih gadis lah. Kenapa? Kalau secara istilahnya secara medis itu mereka memang ada satu penyakit yang mereka idap sendiri di badannya seperti asma, terus paru-paru dan lain-lain seperti sakit perut. Cuman ada beberapa yang sebelum meninggal, nah itu mereka sempat bercerita kepada orang tuanya dan orang-orang terdekatnya itu sebelum meninggal itu malamnya mereka beberapa kali itu bermimpi. Nah, bermimpi didatengin sosok seperti putri, tetapi dia memakai selendang, jadi seperti penari gitulah. Jadi
dari dalam mimpinya pemudi yang meninggal ini mereka diajak pergi, diajak jalan-jalan lah. Istilahnya apa ya? Badannya tidur dalam keadaan tidur, tetapi apa ya? Kayak jiwanya keluar. Iya, jiwanya keluar, diajak jalan-jalan, diajak bersenang-senang, diajak menari, pokoknya diajak jalan-jalan lah. Jika ditelisik lebih dalam, kisah yang dituturkan Mas Baim sangat mirip dengan apa yang Pak Prabu katakan kepada Nur dalam kisah KKN di Desa Penari. Kalau memang bisa, ya nggak mungkin ada korban. Kamu tahu kenapa ada nisan dengan kain hitam? Itu korban sebelum kejadian ini. Ini di sini dulu gadis, ya di antara pohon ini sama pohon ini. Jadi secara ajaran Muslim, jadi ini kepalanya berada di sebelah sini. Ya, jadi menghadap ke sini kan, menghadap ke utara nih. Ini dulu memang namanya Mbak Siti Rapiah namanya. Nah itu menurut dari sumbernya teman saya kemarin yang kesini tuh, dulu memang sebelum meninggal Mbak Siti Rapiah ini memang sempat 3 malam berturut-turut didatangi oleh itu, ya diajak menari itu, rohnya saja. Ya yang ada yang tua-tua itu seperti kakek-kakek, terus ada lagi yang agak apa itu putri, ada pakai kembenan atau selendang hijau itu. Waktu saya itu jalan dari alas, dari pring, sekelerepan itu kelihatan selendang itu kayak lari gitu di situ itu. Gila Mas, ini jalurnya sempit banget. Kita mau menuju ke makam keramat.